Dan di kelas 2 yang lu ingat apa lagi? Yang kejadian hidup dan mati. Ada lagi nggak? Kelas 2 itu gue sempet resign dari sekolah. Oh, jadi planet Mas lah ya. Ya, jadi gue udah bosen namanya sekolah tuh. Cuti jatuhnya. Cuti gue hampir setahun gitu. 2 semester. Lu semester bukan? Zaman gue Apa jauh? Tanas itu semester apa bukan ya? Semester. Gue lupa. Semester. Lu cuti 2 semester. Akhirnya ya Pindah ke kampus lain? enggak. Apa di rumah aja? Gue di rumah Ada penghasilan lah ya? kerja. Ada penghasilan lah ya? Gua kerja. Jadi lupa sekolah? Gue lupa sekolah dan akhirnya ada yang negur gue. Keluarga. Gue dikasih pilihan, lu mau kerja apa tetap sekolah? Kalau lu mau kerja ikut sama gue, kalau lu mau sekolah ayo sekolah. Gue pikir panjang lah. Ini orang ini memotivasi lu ya? Betul lah, ini keluarga gue. Akhirnya gue pilih sekolah lagi lah. Nah, gue ke kepala sekolah lah ya. Jawabannya kepala sekolah ya ini gampang, lu lunasin utang piutang lu ke gue, cuma itu aja. Lu bisa sekolah? Iya, kalau nggak salah 600.000 utang gue. Dari awal masuk? Iya, karena bayaran itu 17.000 dulu kan. Tinggal dikaliin aja. Berarti dirapel lah ya? Rafael bisa. Akhirnya gue ngikut Tanas doang lah. Di kelas 3? Kelas ulangan umum dong. Iya. Ulangan umum. Ulangan umum naik kelas 3. Terus gue disuruh naik kelas 3, benar. Gue disuruh ngerjain soal yang tertinggal itu. Soal tertinggal? Iya, karena kan orang-orang udah mau selesai, gue baru nongol. Oh, berarti hampir setahun lah ya? Iya. Karena kan mau naik kelas 3 lu sekolah lagi. Iya. Tapi anak-anak seneng gue masuk. Iya. Kan, karena rame lagi, pelukadung rame lagi. Solusinya gimana? Ya udah, lebaran itu ya gue kasih teman-teman lagi. Bantu ngisiin semua. Walaupun ngisinya sebenarnya bego semua ya. Bego semua. Gue yang pintar sendiri. Yang penting ada isiannya kan? Ada isiannya. Nilainya 1. Malah yang terakhir itu gue ngisi soal 5 menit anak-anak nyontek ke gue. Ya kayak Danu pada nyontek sama gue. Bego itu Danu itu nggak pinter. Ngikutin lu ya? Ngikutin gue. Tapi lu kagak bener. Kagak bener. Gue ngisi soal 5 menit. Udah gue duluan. Gurunya gue ditahan. Pak jangan, katanya entar aja katanya. Gue pinter, gue bilang. Gue 5 menit bisa ngisi. Anak-anak, lu bocoran dari mana? Bocoran dari Tubun, lu nyontek aja di gue. Ada lu ngarang. Akhirnya naik kelas 3? Iya. Intinya bayaran lu kelar lah ya? Bayaran kelar. Dan lu sekolah rajin? Maksudnya lu pengennya sekolah lagi, ya, itu yang dihargain? Akhirnya gue sekolah lagi dong. Nah, kelas 3, generasinya di atas 20, ada lagi kan nih? Kan zamannya Arif Rahman 3 orang. Ada lagi gak? Kelas 3? Gua kelas 3, anak kelas 1-nya itu nggak ada. Kayaknya nggak ada deh. Ada. 1 apa 2 ya, gue lupa. Nggak ada yang minat ya? Udah mulai sepi ya. Di 20 khusus ya? Di 20 ya, di batas 20. Tapi basis lain ada? Basis lain ada. Di basis 20 itu udah mati. Jadi gue sisa. Nah, lu kelas 3 sisa nih, berarti lu sama rombongan 99 nih, Arif nih ya kan? Ada berapa personil? 6 orang? 6 orang sama anak cakung. Itu tim squad gue itu. Dan itu nggak gampang lu ketemu Budu, Iya, tetap ada Boblas. Jadi biar sedikit tapi menggigit gue. Wis. Tetap kita style kita nggak pernah berubah dari dulu. Nah, lu setahun ini, hampir setahun, ada suasana berbeda apa hampir sama nih lingkungan di jalur? Sama aja karena basis gua itu jalurnya sama aja seperti itu, nggak ada perubahan walaupun sekolahnya pindah. Oh, lu berarti ngalamin di Kayu Putih? Ngalamin, gua 3 kali ngalamin. Romangun, Pulau Mas. Romangun kagak ya? Enggak. Pulau Mas, Kemojang, belakang Mediros tuh. Kamu Kemojang, belakang Mediros, sama Kayu Putih. Jadi 3 gedung gua pernah ngalamin. 3 kali pindah sekolah. Nah itu, yang gua ngancurin sekolahan itu yang di Kemojang itu, yang kantor kita acak-acak itu. Karena pecahin kacanya. Kebijakan sekolah beda. Bukan,
Ada adik kelas itu ribut sama guru. Guru paling galak di guru matematika Paling itu. sangar lah ya? Paling sangar di altar itu. Kena pukul. Akhirnya gue suruh bangun dia. Lu mau pukul balik apa lu yang gue mau pukulin? Dia anak TG, beda basis sama gue gitu loh. Bangun dong. Daripada gue pukulin, bangun. Hancurin gedung. Tuh pada pecah semua itu guru semua pada di kolong meja, woy. Galon pada tumpah semua. Pokoknya zaman itu ngamuk lah ya. Ngamuk itu. Iya, karena dia udah main fisik, guru Grandi ini. Berarti dikelarin istilahnya nggak tanpa media dulu ya zaman kita ya. Oh, kalau itu dikelarin pada saat itu. Kelar saat itu. Dan damai pada saat itu. Damai saat itu. Beres lah ya. Beres. Kalau misalnya ada media mungkin kita nggak ada di sini. Pokoknya damai ya, clear. Nah, itu kesepakatan lah ya, ada kesepakatan. Kelas 2 itu sering. Kelas 3 dong jatuhnya. Kelas 2 pindah, woy, kan dia Bojang. Kelas 3 di Kayu Putih. Di Kayu Putih ini kelas 3 jalurnya sama ya sebenarnya. Pemuda, perintis kemerdekaan. Makanya nggak ada yang beda. Paling ketemu 52. Yang itu aja lagi, yang Bariwan Trio, Bonsai Trio. Ya. 12 RM Trio. Itu aja lagi, gitu. Paling kalau iseng-iseng mau berfantasi ya ikut 41A. Jalur lain. Jalur lain gue sering main nongkrong di Bekasi Timur. Makanya anak-anak sebenarnya kenal. Sampai pas di kelas 3 di 20 dengan personil 6 orang, apa yang paling belum lupa? Ribut sama budut, woy. Malam lagi. Jadi sebenarnya sama budut anggot-anggotan lucu. Lucunya gimana dulu? Lucunya gini. Gua pernah itu 4 orang atau 5 orang ya di depan warung Padang dalam terminal tuh. Dia nanya, dia itu jam berapa? Jam 2 apa setengah 3. Gua dikepung. Lu anak mana? Harusnya lu gak usah tanya, baju gua udah coretan semua. Gua kan nggak bisa bohong, karena baju kita udah coretan Delta, tas Delta. Ngapain pakai tanya? Ngapain tanya, kalau mau beli aja dalam hati ya. Beli, Delta gua kenapa? Bariwan lu, beri ya Bariwan. Oh, ini dia gemesnya itu. Gemesnya sama Bariwan. Gemesnya sebenarnya sama Bariwan. Seperti itu. Kalau di dalam terminal, tapi kalau kita di luar, ya kita iseng-isengan aja. Teman-teman sama dia. Cubit-cubitan lah ya. Cubit-cubitan sama dia. Tetap bentrok. Dia sama saya banyak banget, 52 juga. Tapi dia kadang-kadang naik storing tuh. Cuma kurang ajarnya suka nimpukin di pun pisang di asrama itu yang bikin gua gondok. Di asrama itu gua pulang pergi kadang-kadang ditimpukin mulu. Itu yang bikin gua kesel seperti itu. Makanya mau nggak mau kita kasih pelajaran aja kalau ketemu. Seperti itu. Nah, kelas 3 ini bentuk gurunya di mana? Terminal. Di terminal sama Cakung. Sering. Terminal sama Cakung. Di terminal depannya. Dia mau masuk warung jengkol gua beri. Karena anak warung jengkol juga kita ada. Anak Beltor. Padahal ada anak budut juga di situ kadang-kadang nongkrong juga. Pada kenal sama warung jengkol. Gitu. Karena kita dendam aja, kesel aja. Kadang-kadang udah usil juga. Masih gue dibilang anak Bariwan aja, anak Bariwan. Karena mungkin lu nggak nongkrong kan sama Bariwan, cuma emang nggak ribut. Gue nongkrong sama Bariwan paling anak-anak sini aja, anak-anak Bekasi yang pada pulang pergi sini, pada nongkrong bareng. Cuma kalau dia kan di tengah nongkrong di terminal, kalau gue di warung pinggiran tuh di trotoarnya. Seperti itu, kita keluarga sama dia sama konco seperti itu. Di situ 3 itu kita kumpul. Kadang-kadang kalau gua sendiri apa ya gabung sama dia sama. Seperti itu. Ya mereka perang sama budut, ikut perang. Gue ikut perang. Sampai dia sama Jaya, gue ngeliatin doang. Pernah di Kayu Tinggi, golok di depan mata itu terbang, golok anak Jaya kayak ke Bariwan sebenarnya dia. Tujuannya bukan ke gue tahu ke Bariwan. Goloknya gue pegang, sampai gue pulang gue pulangin, gue pulangin karena Jaya. Ini golok temen lo, gue gituin. Karena di sini juga banyak teman-teman ya. Anak Jaya, gue hargain. Karena kita nggak musuh juga.
sebenarnya serba salah gua seperti itu. Nah, yang penting lu jangan nyolek gua. Nah sekalinya pernah salah paham, gua naik 52 Wai. Naik 52. Lu kenapa naik 52? Patas 20 jarang Wai. Oh, zaman lu tinggal dikit. Patas 20 itu bisa dihitung karena trek paling jauh ya ke Blok M ya waktu itu dia ya. Trek paling jauh mungkin. Terus mobilnya juga jarang. Jadi gue naik 52 pernah. Di depan Kelapa Gading itu STM Jaya udah banyak. Gue disangka Bariwan mungkin ya. Bariwan juga naik 52 masalahnya. Sebelum dia mecahin spion gue, kasarnya seperti itu, gue turun dong. Biar nggak salah sangka lah ya. Biar nggak salah. Tapi tetap udah ada yang main batu. Kita gulung Wai. Iya. Cuman Kelapa Gading. Ya udah gua beri seperti itu. Pada akhirnya gua dikepungnya bukan nama apa, bukan nama anak pelajar, sama polisi ditikung. Satu patas masuk Polsek Kayu Putih. Satu patas. Nah adik kelas gue itu ikut kayak Arif Rapan Hakim, Cek ya, Cimot, Cakung, itu gua sama adik kelas itu. Semua masuk. Gua dimendemin di situ. Mendem lah. Mendem kelas 3 setelah lu balik lah ya. Mendem pertama ya. Itu kelas 3 ya? Iya, ketangkep lagi akhirnya. Kena lagi gua di situ. Ya udah, kita sehari di situ cuma suruh absen per hari Kamis di situ. Ngemel ya bahasanya. Jadi setiap hari Kamis tuh gue bikin laporan di situ, ditembusin kepala sekolah juga. Tapi yang namanya anak-anak kan yang laporan, Wai. Iya. Katanya kalau nggak laporan katanya di ini lagi, tapi enggak ya. Tapi kita nggak pada laporan, aman-aman aja. Aman-aman aja. Sama sekali ya. Sama sekali. Nah, itu. Nggak lupa tuh ya. Nah, coy ini gue denger dari podcast lu 3 kali kelulusan. Ya. Lu datang semua nih. Gua 3 kali lulusan datang. Dan lu coret-coretan terus nih. Iya. Bajunya lu coret-coret juga. Malah gua ditawain pernah sama adik kelas kayaknya tuh. Nah. Gua udah dari rumah baju coretan, pernah gua udah lulus. Lulusan adik kelas 99 tuh. Iya. Berarti lulusan pertama 96 nih ya? Angkatan Idung, Dajjal ya? Gua datang. Gua datang. Apa yang lo ingat? Lulus terus di sekolah. Gua ke Bonser itu. Lulusan gua itu pertama ke 12 dulu biasa, muter dulu. Dari Romangun ke Bonser. Di 12-0. 12-0. Kita main akhirnya di Bonser. Seperti itu. Kelar itu. Seperti emang itu. ketemu tuh sih. Nah, disitulah kelar di situ di Halim. Gua ingatnya itu ada katanya alumni Bonser di situ, di patas jadi sasaran, dicolek sama anak-anak. Isinya gua nggak tahu, itu kayaknya bukan anak Bonser juga, Wai. Jadi ada anak alumni Bonser, ada yang nunjuk itu kakak kelas, bukan Idung, bukan siapa ya, makanya alumni Bonser. Di situ jadi sasaran doang. Agak itu, Wai. Nggak jelas tuh sebenarnya. Nggak jelas sebenarnya. Tapi yang paling menang itu pas zaman gua sama adik kelas gua aja. Nah, yang paling seru. Itu lulusan 96. Lulusan 97 di Kebonanas. Zamannya Cek ya, Ricky ya. Mereka lulus nih. Yang zamannya enggak, yang zamannya Ricky yang korban, ada korban itu kan. Nah, itu gua enggak lulus lulusan. Pas lulus lulusan gua yang ribut di Kebonanas, yang ada Dajjal. Oh, Dajjal datang. Dajjal nggak datang, Salim yang datang. Salim nih, ini alumni 94. Lumayan tua, paling sayang adanya. Jadi gini, zaman itu kita masih zaman pos kalau nggak salah, lulusan ya kalau nggak salah ya. Informasi lulusan, tetap kita datang solid, kita datang. Kita ke 12 sepi, Wai. Bonser sepi. Ternyata tuh di Kebonanas itu masa udah kumpul tuh. Masa kumpul nungguin anak-anaknya lulus. Gue juga nggak jelas itu musuh atau bukan ya enggak. Tapi di situ ada Dajjal. Ya, mereka itu udah kumpul. Banyak juga pakai seragam. Tapi nggak jelas nih siapa.
Gue nggak jelas apakah anak bonser apa siapa. Tapi di situ ada Dajjal. Mungkin yang lain juga bisa tahu itu. Di situ ada Dajjal. Mereka teriak buat kita turun dong. Perang di kampung itu. Dajjal orang kampungnya? Iya. Dajjal bagian di kampungnya? Iya, tapi dia diam. Dia hanya ngasih kode, udah jalan aja. Oh, suruh jalan. Iya, karena gue di pintu belakang gue tahu. Tapi anak-anak udah emosinya udah beda ya. Yang di dalam patas turun. Gua turun. Bentuk sama kampung Bonanas. Bentrok. Dia ngeluarin BR, kita ngeluarin BR. Hampir 1 jam itu nggak kelar. Berarti versinya yang jelas kampungan Bonanas. Gue juga sampai sekarang juga bingung. Itu orang kampung apa anak pelajar? Seperti itu. Karena ada yang pakai pelajar, sebagian enggak. Seperti itu. Kita udah main babat-babatan di situ. Makanya Salim waktu itu marah banget sama Dajjal. Padahal posisinya Dajjal nyuruh jalan ya pada saat itu. Iya. Dajjal itu nyuruh jalan. Karena gue di pintu. Gue paling miring itu. Gue tahu. Jalan. Gue gitu. Cuma anak-anak udah tersulut emosi. Miskomunikasi. Disangka aja bonser. Gitu ya. Ya gue nggak tahu. Mungkin nanti ada kebenarannya di situ. Apakah benar itu bonser atau bukan ya. Kita bentrok sampai 1 jam. Pada akhirnya kita standby di bubar masing-masing. Apa aparat. Itu kita udah tiduran di jalan raya, Wan. Udah saya tiduran sambil gaya-gaya sholat atau apa itu di situ. Udah nggak kelar itu. Udah nasib minum turun makan gitu. Udah anak-anak. Udah ganti-gantian lah ya. Pokoknya seperti itu. Akhirnya Dajjal marahin ke Halim. Salim marah, bentrok sama Salim, ngomongan. Ya gue lerai dong, tetap aja kita ini. Mungkin ada kesalahpahaman. Dajjal minta maaf di situ. Gue tahu, ada gue. Clear lah, pokoknya clear pada saat itu. Dikelirin saat itu. Makanya Salim kesal banget dulu ya. Tapi sekarang sudah enggak. Tetap itu ada kesalahpahaman. Nah ini yang keempat nih, 99. Lo ikut juga? Ikut. Astagfirullah. Tapi gue pakai baju pilokan. 4 kali kelulusan berarti? Gue baju pilokan dari rumah. Bocor, wah, malu. Gue dari rumah itu udah baju lulusan gue yang dulu. Gue pakai. Mungkin yang lain tahu ya. Anak-anak 9A tahu tuh. Biasa jadi provokator lain. Itu kemana itu? Ke-12 sama bonser lain. Oh, jadwalnya dari NT kelas 1 lulusan sampai NT 99. Jadwalnya 12 bonser. Karena jalurnya kan jalur kita. Oh, berarti ngambil jalur pas 1 semua ya? Iya, jalur bebas lah ya. Jalur sekolahannya kan di situ. Oh. Jalur sekolahan di situ. Itu, gue dicoret-coretan, Mas. Gue ditawain kayak hawa obat. Terus? Dulu udah masih zaman gini kan. Nggak malu kita tetap aja. Kita coret-coretan lagi apa. Ya masih gaya anak sekolah. Seperti itu. Anak-anak bilang, Joy kemana? 12 saya dulu. 12 kita. Ketemu lagi? Nggak lagi? Sepi. Di sekolahnya sepi. Akhirnya ketemu di Bepas. Di Rawamangun, dia mau naik tol. Kelihatan mobil. Apa? Patas 4? Patas 4 itu miring. Ada anak sekolah banyak. Nah di situ dia, kita kejar, weh. Mobil kita suruh ngebut. Kita ngeliat dari arah belakang. Kita mau masuk tol, dia udah masuk ini. Ini tolnya tol Golep bukan? Golep di situ. Gua kejar, weh. Ribut lah di tol gitu, weh. Di atas tol itu buyar tuh. Dia mereka ke atas tol tuh. Merdeka kita. Turun lagi. Nah. Kurang puas. Jalan lagi. Kan belum nyampe perumpungnya enggak. Konser lagi. Agak ketemu sepi juga. Sepi di situ. Itu. Karena zaman itu juga emang udah agak ketat, zamannya pos ya. Mungkin sebagian orang pada nunggu di rumah atau apa ya seperti itu. Nah itulah makanya kita itu banyak yang kenal sama adik kelas, kakak kelas. Ya itu karena pergaulan itu. Karena gue juga sering main ke pusat
basis pusat. Pusat apa sih? Mengapa? Pusat itu naik 507 dulu kalau nggak salah, sama 514 kalau nggak ada batas itu dari pusat. Nah pusat itu pernah gua support dia waktu kita sekolah di belakang Mediros, ngontrak di situ. Pernah ribut sama Bariwan itu pusat. Lah, Pernah bentrok. Mungkin karena disangka anak jaya kali ya. Pernah. Nah itu gue serang loh Bariwan balik. Serius. Anak-anak pada ikut, anak kelas 1 juga pada ikut. Pakai kontainer gue nyerangnya. Ke sekolahannya. ikut anak pusat. Iya. Iseng. Ya tadinya mungkin anak pusat itu disangka anak jaya. Jaya. Tapi ada yang kena. Anak mentalnya ada yang kena. Lu kena anak mana? Ya udah serang balik aja ke sekolahannya. Tapi kan dibilang nggak mungkin kan ya? Iya. Bariwan muridnya wah. Banyak. Tapi mungkin itu terjadi wah. Itu terjadi. Danu ikut juga tuh, anak-anak pada ikut. Naik kontainer gitu. Gaya Kan masuk lagi tuh Bariwan. Gua masuk sampai gereja itu, gua kegep di situ. Gua kegep di situ. Oh, lo kegep lagi? Iya. Gua masuk udah sampai jembatan kali itu. Jembatan. Iya. Gua udah masukin Bariwan itu. Iya. Itu gua ikut. Makanya gua nggak enak kalau ketemu anak Pulau Gadung, apa untung nggak ada yang lihat. Karena teman-teman semua yang enggak. Karena teman-teman semua. Itu kelarnya lama aparat juga. Lo ketangkep? Iya, di yang gereja ya, gereja Toraja atau apa itu ya, yang ditulis kemerdekaan. Jadi anak-anak udah pada nyelamatin diri masing-masing. Ya. Gua bertiga di dalam ruangan itu. Kalau nggak salah anak Bariwan juga. Gua nggak kenal, bukan anak Belter itu deh. Gua sendiri. Nah, lu biang keroknya, ya lu bisa kemana-mana kita di dalam ruangan itu. Gua dihajar kayu pacul kayak gini gua. Kayu pacul patah tuh, dihajarin gua. Disuruh jalan merangkap nih. Tanah di tanah nih kayak abri aja gitu. Sampai jembatan kali. Sampai situ meleng gua kabur. Iya. Akhirnya gua lawan wae. Cuma anak-anak katanya pada ke rawa, gua nggak tahu dah. Oh ya, anak-anak yang ceritanya Danu. Ya, yang lari ke rawa, ke Lumpang. Kalau gue yang ketemu iblis. Kurang ajar tuh anak tuh yang pada kemana gua nggak diajak ada. Oh, ini beda cerita nih ya. Iya. Kalau pada lo kabur ke sini, mereka udah ke rawa. Iya, karena udah suara tembakan udah jeger-jeger, bingung gua mau kemana. Tapi gua di dalam ruangan sama anak Bariwan itu jadinya sial banget anjir. Untung gua selamat, gua kabur. Versinya Danu cerita ke rawa. Ke arah Lumpang ya. Mereka pada ke sana ke belakang Bariwan tuh. Karena emang posisi kita udah di gerbang Bariwan tuh gila tuh. Bariwan murid banyak banget, wah. Iya banyak. Jauh lah sama Belter. Ya kagak ada sekelasnya dia. Kita kelas 1, kelas 2, kelas 3, dia 2 kelas kelar. Iya. Seperti itu. Dan Bariwan untuk anak utara dan anak timur sini salah satu sekolah pilihan dengan biaya pada satu biaya murah seperti Belter ya. Ya. Tapi lebih murah kita kayaknya. Lebih murah itu ya. Lebih murah kita. Itu juga bisa dihutang ya. Kadang-kadang gratis stempel kita pada bikin stempel nyolong. Kita kibulin mulu itu. Tapi ente alhamdulillah bersertifikat ya. Ada. Kita berijazah. Alhamdulillah. SMK PGRI 17. Dapatnya 17. PGRI 17. Karena pas kita kelas 3 itu udah perubahan nama ya. SMK. Jadi 17. Gue juga bingung 17 apa ini. Gue nggak ngerti lah. Yang penting gue dapet. Ya. Alhamdulillah. Dan akhirnya bisa bawa ke orang tua. Gue punya ijazah nih, Mas. Sampai sekarang dengan sekolah begini. Bisa hidup mandiri. Uniknya sebenarnya sekolah di Belter kan mungkin beberapa sekolah yang sejenis Belter zaman itu persentase di Jakarta ada lah ya. Ada yang emang istilahnya agak American style. Tapi berusaha dari pihak sekolah memberikan nilai dan memberikan ijazah ya. Iya. Dan akhirnya Belter ditutup, informasi yang terakhir
di tahun ajaran 2001 kelulusan. 2001 ya? 2001 Ya, pokoknya yang di Pulau Gebang ya. ya, itu kayaknya udah nggak ada lagi tuh. Yang bikin kangen anak-anak Welter sebenarnya apa? Gayanya, terus sahabatannya. Semua sih Wak ya. Gua kangen sama anak-anak itu bukan karena gaya aja, solidaritasnya Wak. Mereka itu gua nggak tahu ya, mereka itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 gua nggak ada perbedaan di situ. Karena semua sama di situ. Terus nggak ada pentolan di situ kan. Nyalinya nyali sama. Gitu. Yang dibilang pentolan ini enggak, bohong. Belter ini nyali sama karena berapa orang ya bisa ngadepin. Makanya karena dikit ya. Iya, karena dikit tapi sekolah di Jakarta kita sekolah dikit tapi bisa ngimbangin dengan sekolah-sekolah murid yang terbanyak, luar biasa kalau versi gue ya. Ya, karena kita bisa lawan rival-rival yang Belter yang muridnya seabrek-abrek. Ya, Belter masih bisa dapat posisi ada di situ ya luar biasa kalau versi gue. Bisa meramaikan dunia persilatan pada saat itu. Tahun 90-an ada nama kita ada di situ ya luar biasa. Karena muridnya nggak ada, jujur aja. Kita kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu siang semua. Satu patas ya paling 8 orang, 10 orang. Seperti itu. Itu campuran kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kalau kita main hitung-hitungan kelas, ya mungkin 2 orang. Iya. Kan gitu. Nah di situ kita nggak ada gap untuk bergaul. Sampai sekarang pun di grup alumni itu dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir itu akrab sama seperti ini. Nggak ada kita gap lu kelas 1, kelas 2 nggak ada. Itu hebatnya. Dan sampai sekarang kumpul di Belter sampai alumni ini jiwanya tetap muda itu ya. Kalau kita kumpul tetap jadi anak-anak lagi. Tetap jiwa-jiwa muda semua. Nggak ada di situ yang tua. Yang tua nggak mau dibilang tua, mau dibilang muda. Sama kita kan udah 40-an ya. Udah 40 ke atas malah ada yang 50 kan. Tetap aja. Berpikir gak sih pada saat itu dengan dunia seperti itu bahwa anak Belter nanti begitu lepas dunia nyata bakal bisa menghadapi hidup dan istilahnya jadi orang, jadi sesuatu. Berpikir gak pada saat itu? Gue berpikir Wai, karena gini, kita dapat didikan keras, kita dapat pelajaran, kita dapat ilmu kedewasaan itu saat kita SD. Ya, contoh kayak gue basically sekolah SD dan SMP itu di Bekasi. Ya, gue bisa sekolah di Belter itu sangat bersyukur karena punya temen seantero Jakarta kita punya, dari utara sampai selatan kita punya. Pergaulan pun kita berbeda ya, berbeda. Nah, pas kita lulus sekolah, saatnya kita membutuhkan pekerjaan, apapun itu gampang. Ya, karena teman kita banyak dimanapun ada di bidang apapun ada, di dunia perkantoran, di industri, di perdagangan kita ada, nggak monoton. Ya, di saat itu sangat berguna dan wawasan kita pun sangat berbeda. Seperti itu. Bukannya mengecilkan kita sekolah di Bekasi, wawasan kita sedikit, enggak. Karena pergaulan itu mendukung sebenarnya. Pergaulan itu mendukung. Nah, contoh saya nih. Gue kerja nggak pernah di Bekasi, Wai. Karena emang nggak dapat kesempatan gue kerja di Bekasi karena Bekasi ini sebenarnya kota industri ya. Yeah. Tapi gue nggak pernah dapat pekerjaan di Bekasi. Gue selalu di Jakarta. Ya, itu pun info dari teman-teman yang ada di Jakarta. Coba seandainya kalau gue nggak bergaul atau nggak sekolah di Jakarta, mungkin gue nggak bisa dapat kesempatan dari di Jakarta. Seperti itu. Ya istilahnya yang melaju sampai sekarang panjang umur dan punya kerjaan dan keluarga dan istilahnya punya bisnis dan usaha yang itu di Belter pun walaupun sekolahnya begitu, tapi pada umumnya mereka akhirnya survive sekarang. Justru karena kita dari situ aja hal-hal yang negatif sekarang kita udah mengetahui lebih awal. Mengetahui, makanya sekarang gua mungkin lebih minimal meninggalkan. Ya, harusnya kita tinggalin semua karena kita udah pada punya anak sekolah udah SMP ya apa. Ini saya udah badar dari kecil nih. Anak gua nggak boleh kayak gitu. Seperti itu. Ya maaf aja. Sekarang zamannya digital itu lebih bahaya. Nah,
berarti kita itu harus lebih pintar dari mereka. Gimana siasatinya seperti itu kan. Gue nggak mau makanya dibohongin sama anak nantinya. Takutnya anak kita terjerumus. Makanya dari sekarang gue antisipasi. Kita itu nggak boleh gaptek. Kita nggak boleh gaptek. Nah ini karena gue bergaul juga sama lo, kan kita sering sharing ya, dalam segala hal ya. Nah dari situ pun itu ilmu sebenarnya. Minimal lu mengetahui lah kemajuan zaman lah ya. Kemajuan zaman, jangan sampai kita nanti dibohongin dari kenakalan itu. Itu yang gue jaga sih sebenarnya. Ya, pesan terakhir nih buat generasi anak-anak kita dan buat penonton kita nih, dan saya lo mungkin buat semua alumni Belter, ada yang mau disampaikan juga? Yang pertama gue minta maaf sama teman-teman rival masa lalu ya, yang pernah gue cita baik sengaja atau tidak sengaja, yang pernah gue colek ya, mohon maaf banget, jujur udah itu masa lalu ya. Terus buat teman-teman alumni Belter, jangan diputus silaturahminya. Terus untuk Jawara Channel, jangan diputus juga silaturahminya. Main-main kita saling ngopi ya. Terus jangan baperan kalau di grup. Ya itu aja, kita fokus didik anak aja ya, jangan sampai kayak kita ini ya. Mudah-mudahan anak kita nanti bisa jadi sukses lebih dari kita ya. Itu aja sih sebenarnya. Oke, cuy, makasih banyak nih telah berbagi kisah di Bocah Channel. Dan akhirnya gue sampai juga ke rumah Ojoy di daerah Pondok Ungu. Nanti satu persatu dari anggota Jawara Channel yang channelnya mungkin lagi yakin akan gue sambangi ya kan, kita ngobrol bareng, ngomongin masa lalu dan apa yang disampaikan Ojoy dunianya pada saat itu emang STM. Dan Belter ini salah satu yang pernah ada di zamannya, yang emang sekolahnya yang agak sedikit Amerika sekarang, tapi melahirkan orang-orang yang memang bisa bersaing lah di dunia nyata seperti sekarang ini. Dan tolong ambil semuanya, ambil bijaksananya dalam laptop dan sebagainya, yang baik kita sampai berkebutuhan jadi inspirasi, jadi motivasi buat kita maju lebih baik lagi ke depan. Dan sekian dari Ane, Dawai Bocah dan Ojoy Belter. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.